Halo semuanya, terima kasih udah klik video ini. Kita akan kembali sharing-sharing terkait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang akan kita bahas yaitu terkait dengan fenomena debit kolektor pinjaman online ataupun juga pinjol. Ada beberapa komentar dari sahabat viewers yang menceritakan pengalamannya, yang curhat dan juga menyampaikan masalah terkait dengan maraknya perlakuan atau perilaku tindakan dari debit kolektor nih, yang mungkin bagi sebagian masyarakat ini meresahkan banget, mengganggu banget. Kita akan baca dulu komentar dari sahabat kita yang berkaitan dengan perilaku dari debit kolektor. Oknum mungkin ya boleh disebut oknum juga nggak apa-apa. Kita baca dulu komentarnya seperti ini. Kak, mohon bantu jawab. Saya barusan dapat WA dari DC. DC ini sepertinya debit kolektor, tanpa menyebutkan aplikasi dari mana, katanya mau ke rumah. DC tersebut berkantor di Babarsari, Jogja. Sahabat kita ini dari Jogja sepertinya ya. Dan data saya katanya mau diproses. DC tersebut juga menghubungi suami saya dan mengirim foto saya. Mohon dijawab ya Kak, terima kasih. Baik, jadi yang mengalami hal-hal serupa ini memang tidak sedikit ya. Banyak masyarakat yang merasa resah dengan tindakan-tindakan oknum debit kolektor yang cukup mengganggu aktivitas kita sendiri, bahkan mengganggu aktivitas saudara kita, teman sekantor kita, atau orang yang kita kenal. Jangan terlalu takut ya, hadapi saja, ataupun kalau tidak mau diganggu ya hiraukan saja, biarkan saja, bila perlu blokir saja. Tapi kalau misalkan kita memang berurusan nih dengan suatu aplikasi pinjaman online, kemudian kita misalkan belum membayar, ya itu memang resiko, apalagi kita sampai macet. Nah, itu memang resikonya kita akan selalu ditagih oleh DC-DC dari aplikasi pinjaman online tersebut. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan diteleponin terus, apalagi misalkan ada ancaman, maka jangan ragu untuk mendokumentasikan ancaman tersebut. Apakah dalam bentuk WA, tulisan di WA, chat WA, atau misalkan rekaman telepon, atau misalkan dia mencemarkan nama baik kita di media sosial. Jangan ragu untuk mendokumentasikan bukti-bukti tindakan-tindakan mereka, dan itu bisa dijadikan bahan untuk bisa kita melaporkan. Baik itu misalkan kepada OJK, atau misalkan untuk bahan kita melaporkan kepada pihak kepolisian. Itu bisa saja. Nah, oleh karena itu ketika kita ingin melakukan pinjaman kepada aplikasi pinjaman online, pertimbangkan matang-matang. Ukurlah kemampuan kita. Kira-kira kita mampu nggak untuk membayar cicilan daripada pinjaman online tersebut? Kalau kita kebutuhannya hanya untuk kebutuhan konsumtif, lebih baik jangan dilakukan. Karena ya resikonya seperti ini. Ketika kita misalkan telat atau sampai macet, ya resikonya memang seperti ini teman-teman, akan terus ditagih. Nah, jadi pertimbangkan matang-matang dan bijaklah kalau misalkan kita harus terpaksa meminjam kepada aplikasi pinjaman online. Karena sudah banyak korban yang terjerat dengan pinjaman online ini. Yang tadinya minjem cuman sedikit, ternyata dia harus mengembalikan dalam jumlah yang besar. Ketika dia nunggak, ketika dia misalkan macet, tentu tagihannya akan terus berjalan. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan bagi masyarakat. Itu saja sharing-sharing kita pada kesempatan video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.